Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo selama ini dikenal sebagai salah satu sosok fenomenal yang sederhana. Sejumlah postingan foto dan video dirinya bahkan menjadi viral di media sosial khususnya di Indonesia. Jokowi dikenal cukup aktif di dunia maya sejak masa kampanye Pilpres hingga kini sebagai presiden. Berikut sejumlah gaya Jokowi yang ramai bahkan menjadi viral di media sosial. Di sebuah vlog yang diunggah ke YouTube oleh Kaisang Pangarep pada Juli lalu, Jokowi tampak mengenakan kaos oblong. Jokowi tampak santai beradu panco dengan putra bungsunya. Di sela-sela adu panco, Jokowi memberikan petuah-petuah tentang kehidupan kepada putranya. Selanjutnya adalah jaket bomber. Jaket ini sudah sering digunakan Presiden Jokowi di beberapa kesempatan. Salah satunya yang membuat heboh netizen adalah saat Jokowi mengenakan jaket ini sambil jumpa pers terkait aksi damai 4 November lalu. Jaket bomber mendadak jadi item fashion yang banyak dicari orang. Gaya pakaian Jokowi bahkan turut disorot oleh sejumlah media internasional. Dengan santai, Jokowi menyebut itu jaket pinjaman dari anaknya. 2 Desember lalu Jokowi mendatangi doa bersama sambil berjalan kaki menembus hujan berpayung biru dari Istana Merdeka ke Monas untuk menunaikan salat Jumat bersama. Jokowi memegang sendiri payungnya. Payung biru pun tak luput dari sorotan netizen dan sejumlah pedagang online mencoba peruntungan menjual payung biru. 4 Desember, Jokowi memamerkan sandal biru yang dibelinya di Balikpapan Superblok di Instagram dan Facebook. Di caption, Jokowi menulis lumayan, dapat diskon 50% dan tambahan 20%. Harga sandal dari Rp299.000 menjadi Rp119.000. Pemirsa, korban kebakaran yang menghanguskan pemukiman padat penduduk di Jalan Mangga 2 Raya Pinang Sia, Jakarta Barat hingga kini belum diketahui nasibnya. Kebakaran yang diduga akibat hubungan pendek arus listrik itu menghanguskan 120 rumah semi permanen. Lalu bagaimana kondisi korban kebakaran saat ini? Langsung saja kita akan bergabung dengan Friendly Sagala dan juru kamera Edward AR. Friendly, bagaimana kondisi warga korban kebakaran saat ini? Ya, Heliza, pasca terjadi insiden kebakaran yang melahap hingga 130 rumah warga pada Kamis kemarin, ini kondisi warga Kelurahan Pinang Sia, Taman Sari, Jakarta Barat ini cukup memprihatinkan, Eliza, di mana mereka harus rela untuk diungsikan ke SD Fajar Sion yang letaknya ini tidak jauh ataupun tepat berada di depan tempat kejadian perkara. Sebanyak 700 orang kita ketahui menjadi korban terdampak atas terjadinya kebakaran pada Kamis lalu, dan sebanyak 448 orang itu harus rela untuk menginap ataupun tidur di ruang-ruang kelas yang ada di belakang saya ini yang biasanya digunakan sebagai tempat belajar mengajar, dan sisanya sebanyak 225 orang ini terpaksa harus menginap di emperan-emperan toko yang ada di sekitar Jalan Pinang Sia ini karena lokasi ini sendiri juga tidak dapat menampung sebanyak itu. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu warga, yaitu Bapak Andri yang menjadi korban terdampak dari kebakaran tersebut. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Andri, bisa dijelaskan tidak bagaimana kondisi Bapak dan juga keluarga pasca terjadinya kebakaran ini, Pak? Ya, selama pasca kebakaran ini alhamdulillah bantuan dari pemerintah maupun dari aparat mencukupi. Ya, kami semua warga dalam keadaan sehat. Berhubung nanti hari Senin ini sekolah mau dipakai, ini kami ini lagi bingung nanti direlokasikan kemana gitu loh untuk penampungan sementara. Jadi kami ini korban kebakaran ini masih bingung untuk nanti untuk relokasi berikutnya. Saya minta tolong sama aparat yang berwenang agar kami ini bisa ditampung di tempat yang istilah kata layak lah buat kami yang korban kebakaran, Pak. Bisa dijelaskan tidak, Pak, pada saat terjadinya kebakaran ini Bapak dan keluarga sedang berada di mana, Pak? Ya, pada saat saya kebakaran itu keluarga lagi ada di rumah semua. Begitu dengar ada api, jadi saya langsung berhamburan keluar menyelamatkan keluarga saya sendiri dan barang seadanya yang saya bawa. Jadi dengan adanya kejadian ini apakah tetap bekerja atau bagaimana, Pak? Apakah ada perubahan, Pak? Ya, saya mudah-mudahan sih ya setelah pasca ini
usaha biar lancar lagi lah Pak. Jadi nggak tahu trauma sama kejadian kebakaran seperti ini. Yang terakhir Pak, ini bantuan apa Pak yang paling dibutuhkan saat ini? Ya, yang dibutuhkan saat ini ya terutama ya bagi anak-anak kami ya, yang bahasa pampers, apa susu, baju anak-anak, yang mungkin baju dewasa mungkin udah cukup, cuman baju anak-anak ini yang kebakar ini terutama yang anak-anak sekolah gitu loh, yang utamakan. Sedangkan besok sekolah kan hari Senin udah mulai sekolah, kami ini lagi kebingungan, seragam ini belum mencukupi buat yang sekolah gitu loh. Terima kasih Pak Andri atas informasinya. Ya, Eliza, memang saat ini Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk mencarikan tempat alternatif bagi para korban pengungsian ini, karena kita ketahui nanti pada tanggal 9 Januari mendatang ini anak sekolah sudah mulai kembali untuk masuk sekolah dan juga melakukan proses belajar mengajar, sehingga mereka yang ada di sekolah Fajar Sion ini harus diungsikan ataupun berpindah dari tempat ini. Eliza. Friendly, apakah ada informasi terkait dengan ganti rugi terkait rumah mereka ataupun rehabilitasi rumah mereka? Eliza, kami tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang Anda sampaikan, namun yang dapat kami informasikan di sini saat ini memang bantuan dari Pemprov DKI Jakarta terus mengalir ke warga kelurahan Pinangsia ini. Pihak Dinas Sosial DKI Jakarta sudah mendistribusikan sebanyak 50 lembar matras, selimut 100 lembar, ada juga biskuit dan juga tenda-tenda beserta juga mie instan. Selain itu juga bantuan datang juga dari Kemensos berupa perlengkapan bayi dan juga ada dari BPBD yang menyumbangkan berupa tenda dan juga tikar. Selain itu, selain makanan, memang bantuan yang paling dibutuhkan oleh para warga di sini seperti yang tadi pengakuan dari Bapak Andri adalah perlengkapan sekolah seperti seragam dan juga alat-alat tulis. Namun saat ini panitia ataupun relawan seperti BPBD yang dari hari pertama sampai saat ini terus melakukan pendampingan kepada para warga, ini saat ini sedang mendata berapa jumlah anak-anak bersekolah dan juga berapa jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan serta beberapa ukuran baju untuk nanti didata dan didapat mudah untuk didistribusikan. Dan kemarin PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono sempat juga meninjau lokasi pengungsian ini dan dia mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan siap membantu bagi proses terjadi membantu warga di sini dan tinggal menghubungi nanti melalui Wali Kota Jakarta Barat apabila ada beberapa hal yang masih dibutuhkan. Dan saat ini pun pengungsian masih di sini disediakan ada posko kesehatan dan juga bantuan umum seperti dapur sosial yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain itu yang paling penting, Eliza, kita ketahui karena adanya kebakaran ini berupa berbagai data-data kependudukan seperti akte kelahiran, KTP dan juga buku kependudukan lainnya ini menjadi terbakar ataupun hilang dari warga. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil ini menjanjikan bahwa minggu depan Pemprov DKI Jakarta akan mendatangkan sebuah mobil layanan data kependudukan yang nantinya semua warga di sini dapat memperoleh data kependudukan yang baru secara gratis dan itu paling lambat akan dilaksanakan pada minggu depan. Eliza. Baik, terima kasih Friendly untuk informasinya. Friendly Sagala dan juru kamera Hafiz Al-Rashid melaporkan langsung dari Pinangsia, Jakarta Barat. Kementerian Keuangan menegaskan kenaikan biaya pengurusan surat tanda kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan, dan buku pemilik kendaraan bermotor dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada publik. Nantinya penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dari kenaikan biaya tersebut dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Terhitung 6 Januari 2017, biaya administrasi layanan kepolisian untuk pengurusan surat kendaraan bermotor naik berkisar 100 hingga 300%. Meski demikian, kenaikan ini tidak berdampak langsung bagi keuangan negara. Nantinya sekitar 92% pendapatan dari penyesuaian tarif ini akan masuk kembali ke kepolisian dengan pertimbangan demi meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Sementara sisanya akan disetor ke negara dan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak tahun anggaran 2017. Kenapa disebutkan untuk peningkatan pelayanan? Sebab PNBP yang
kemudian menjadi pemasukan daripada kepolisian ini, 92% itu dikembalikan untuk digunakan kembali oleh polisi dalam rangka untuk pelayanan di bidang PNBP ini, 92%. Jadi ini mungkin untuk info Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Jadi ini kembali ke masyarakat. Jadi tidak digunakan untuk yang lain. Dan ini hanya boleh digunakan untuk yang kegiatan dalam rangka pelayanan PNBP sesuai dengan amanat Undang-Undang PNBP. Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia menegaskan kenaikan tarif akan sebanding dengan pelayanan publik yang diterima masyarakat. Polri berjanji sekitar 90% bagian dari kenaikan tarif ini akan dialokasikan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengawasan. Selain itu, kenaikan biaya pengurusan administrasi surat kendaraan bermotor juga ditujukan untuk menekan maraknya pungutan liar yang saat ini masih terjadi. Evaluasi ini adalah berangkat dari temuan BPK. BPK menilai bahwa angka yang tercantum dalam PNBP 50/2010 ini sudah tidak relevan lagi dengan konteks kekinian. Jadi di sana ada temuan-temuan yang berkaitan dengan pelayanan publik di sektor SSB, STNK, SIM, STNK, BPKP yang dituntut kepada institusi Polri harus dilakukan upaya-upaya peningkatan. Kenaikan tarif mencakup pengesahan surat tanda nomor kendaraan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan dan surat izin, serta STNK lintas batas negara, juga penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB. Pemberlakuan tarif baru itu berdasarkan peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, menggantikan PP nomor 50 tahun 2010. Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah menargetkan PNBP mencapai 250 triliun rupiah pada APBN 2017. Target ini naik dari APBNP 2016 sebesar 245,08 triliun rupiah. Tim Liputan, Berita 1.